Selamat datang kembali di channel Mudah Belajar Pemrograman. Pada tutorial kali ini ya kita akan melanjutkan series untuk pembelajaran Cordova ya, pembuatan aplikasi mobile menggunakan Apache Cordova. Kita sudah melalui 4 series ya. Nah, ini yang ke-5. Di bagian ini kita akan memperkenalkan, bukan kita ya, saya akan memperkenalkan alat untuk membuat tampilan atau teknologi atau framework yang kita gunakan untuk membuat tampilan aplikasi mobile di Cordova. Nah, sebenarnya ini sudah saya kenalkan juga di tutorial sebelumnya untuk yang project pembuatan aplikasi CV ya. Akan tetapi kita akan bahas lebih lanjut mengenai framework untuk membuat tampilan aplikasi mobile di Cordova ini. Oke, tidak usah terlalu lama. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa subscribe dulu ya. Dan jika suka video ini bisa kasih like-nya. Oke, jadi di tutorial sebelumnya yang keempat ya, kita menggunakan Onsen UI untuk membuat aplikasi kurikulum vitae ya, aplikasi sederhana ya yang kita gunakan untuk membuat yang memuat informasi tentang ya kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup kita ya. Nah, sebenarnya kita untuk membuat tampilan basicnya itu kan HTML sama CSS ya. Jadi teman-teman semua sebenarnya bisa coding secara manual, dalam artian dari awal CSS-nya ditata sendiri gitu ya, kemudian bikin HTML-nya ditata sendiri, tapi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, ada banyak tools yang bisa kita gunakan untuk membuat tampilan, istilahnya UI gitu ya. Nah, disediakan namanya framework UI. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya Onsen UI. Ada beberapa framework lain, contohnya di sini ya ada framework 7. Ini bisa kita gunakan juga untuk membuat aplikasi mobile tampilannya khususnya ya. Ada juga Materialize CSS, ini juga sama. Bisa kita gunakan juga untuk membuat tampilan aplikasi mobile gitu ya. Ini sebenarnya sih sudah saya bahas ya di blog saya dan juga di playlistnya PonCap, tapi ini memang perlu saya sampaikan ulang karena ini yang akan saya lanjutkan ya untuk pembelajaran Cordova-nya. Nah, kita akan bahas nih ya Onsen UI. Jadi Onsen UI ini sebuah framework untuk membuat tampilan ya front end website. Seperti yang kita ketahui bahwa Cordova ini kan kita kembangkan dengan pendekatan front end website di mana kita gunakan HTML, CSS, JavaScript sebagai basis kode programnya. Onsen UI ini basically dia kumpulan CSS sama JavaScript yang nantinya kita panggil untuk membuat tampilan. Ini sebenarnya sama kayak Bootstrap ya, kalau teman-teman tahu ya, mungkin sudah familiar dengan Bootstrap. Tapi kalau Onsen UI ini memang spesifik untuk mobile friendly ya, mobile view ya. Jadi kurang lebihnya tampilannya seperti yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi gini. Oke, nah teman-teman sebagai pembuka, sebagai pendahuluan, teman-teman bisa baca get started-nya di sini ya. Get started ini teman-teman bisa baca paling tidak bagian esensial ini ya. Bagian esensial ini bisa dibaca satu persatu. Kemudian juga di bagian ini API. Nah, teman-teman bisa baca di bagian CSS komponen, di mana di sini disediakan proses pemanggilan komponen-komponen yang kita gunakan nanti untuk membuat tampilan. Ya, kemudian kalau ada interaksinya berarti kita gunakan yang web komponen ya, yang JavaScript. Ya, contohnya interaksi itu apa ya? Ketika klik menu apa, nanti dia akan pindah ke halaman apa. Jadi interaksi gitu ya antara pengguna dengan aplikasi. Nah gitu. Kemudian sebagai informasi bahwa Onsen UI ini
Sebenarnya sama ya dengan yang lainnya juga, mengusung konsep SPA istilahnya ya, single page application, di mana Onsen UI ini sebenarnya dia menggunakan satu file root gitu ya. Kemudian beberapa file yang lain lagi itu juga digunakan, tapi dia tidak memerlukan proses reload yang terlihat ya. Contoh ini ya, kalau yang Onsen UI websitenya ini ya, kalau saya klik di menu-menu yang lain, ini kan muter ya, di sebelah atasnya ya muter. Ini artinya dia load ya source code, data dan lain sebagainya. Kalau model SPA dia loadnya nggak kelihatan. Contohnya ketika kita pakai yang namanya Google Maps ya. Nah ini ya, kalau kita pakai Google Maps ya, misalnya nih ya Google Maps ya, kita cari, perhatikan teman-teman di sini ya, di bagian atasnya ini, misalnya Semarang gini ya, saya klik ya, dia nggak akan reload, tidak akan muter ya, tapi tampilan dan isinya di sini dia akan berubah ya. Misalkan saya cari rute dari mana ya, Surabaya misalnya kayak gini, klik, nah tampilan akan berubah tapi dia tidak memerlukan proses reload. Itu contoh konsep yang namanya SPA ya, single page application. Begitupun Onsen UI. Onsen UI menggunakan konsep SPA itu. Kemudian yang penting juga adalah ketika kita membuat tampilan ini kan ada navigasi ya, artinya perpindahan satu halaman ke halaman yang lainnya. Nah di Onsen UI ini karena mengusung konsep SPA tadi, bisa kita menggunakan dua pendekatan ya, kita gunakan dua pendekatan. Nah di sini di bagian fundamental ini ada yang namanya managing pages gitu ya. Kalau di tutorial aplikasi CV itu kita gunakan template, dia dipakai ketika kita membuat beberapa halaman tapi hanya menggunakan satu file saja. Kalau kemarin itu kan index HTML ya. Nah selain itu kita juga bisa menggunakan yang beda file, istilahnya di sini ya separate file. Jadi filenya kita pisah-pisahkan kayak gitu. Nanti ini sebenarnya tetap konsepnya SPA tapi filenya berbeda-beda gitu ya, kita gunakan beberapa file yang berbeda-beda. Nah nanti di tutorial yang selanjutnya kita akan menggunakan yang kita pisah file-filenya supaya apa, termanage dengan baik ya, kita tata sedemikian rupa supaya kita mudah untuk memanagenya. Kalau satu file saja untuk nulis kode program kan repot ya, terlalu banyak baris kode, juga kita pusing ngecek kalau ada kesalahan-kesalahan yang muncul ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui di sini juga adalah, nah ini tadi ya, fundamentals untuk konsep halaman yang digunakan di Onsen UI ini ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah best practice ya, ketika kita menggunakan Onsen UI ini ya, ini disclaimer dulu, ini pengalaman saya dalam mengembangkan aplikasi. Jadi ada best practice-nya untuk menggunakan Onsen UI ini. Nah yang pertama apa? Yang pertama, ketika kita menjalankan aplikasi atau kita akses di URL-nya sini ya, itu gunakan browser. Kalau Google Chrome berarti mode incognito atau private atau samaran ya, seperti yang saya gunakan kali ini nih ya. Nah ini incognito. Ini kenapa? Jadi alasannya gini, ketika kita membuat tampilan itu kan ada hubungannya dengan beberapa file kayak CSS, JavaScript ya, HTML juga. Nah kalau teman-teman tahu informasi atau script HTML, CSS itu ketika sebuah halaman di load gitu ya, dimuat, itu beberapa script itu akan tersimpan
secara otomatis di web browser. Ini ada mekanisme seperti itu. Nah, misalkan teman-teman perlu merubah tampilan, misalnya CSS-nya diubah warna gitu ya di bagian tertentu, kan ngedit CSS gitu kan. Nah, bisa jadi ketika teman-teman ngedit kemudian kembali lagi ke browsernya, teman-teman reload seperti itu kadang-kala nggak ngefek ya, kadang-kala nggak ngefek. Kenapa? Karena browser membaca script yang lama. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Hapus dulu datanya di clear site datanya kayak gitu ya. Nah, kalau saya lebih cenderung suka pakai mode incognito atau private. Jadi nanti tinggal ketika ada perubahan baru saya close, saya akses kembali tanpa harus menghapus clear site data ya. Jadi seperti itu ya. Kenapa alasannya pakai mode incognito atau private? Ini digunakan ketika kita mengedit atau custom tampilan tentunya ya. Tapi kalau sudah fungsi-fungsi di JavaScript-nya kita nggak perlu pakai, ini nggak masalah ya, pakai yang mode biasa. Tapi ketika ada hubungannya dengan tampilan, gunakan mode incognito ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan protokol skema, istilahnya kayak HTTP atau protokol data, atau kalau di Chrome ya berarti Chrome.2/ gitu ya, double slash gitu. Nah, jadi gunakan skema protokol, atau cara paling gampangnya adalah gunakan web server, atau cara gampangnya lagi adalah gunakan SAM itu ya. Nanti yang di start itu adalah Apache ya, web servernya. Kenapa? Nah, ini juga ada alasannya juga. Walaupun teman-teman semua ketika menjalankan file HTML itu kan bisa double klik gitu ya, nanti langsung jalan di sini ya. Sebagai contohnya kemarin di aplikasi CV, aplikasi kurikulum Vitae itu kan tinggal double klik aja ya, double klik nanti langsung akan muncul di web browser. Tapi nah, ini ada saran menggunakan web server. Kenapa? Karena nanti beberapa request ya di JavaScript itu memerlukan protokol-protokol tertentu, kayak misalkan XML request gitu ya, itu perlu protokol. Kalau enggak dia diblok karena istilahnya ada cross selesai, yaitu untuk sisi keamanannya web browser. Jadi harus gunakan ini ya, gunakan paling enggak namanya ya web server atau SAM kalau teman-teman tahu ya, familiar, mesti familiar lah ya, kalau pakai SAM. Jadi itu ya, dua hal ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini nanti akan kita langsung praktekkan di tutorial berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Jadi kita di pembuka ini kita ngobrol tentang pengenalan Onsen UI secara sepintas, kemudian bagian fundamentalnya seperti apa yang berkaitan dengan navigasi dan tampilan, kemudian best practice ketika kita menggunakan Onsen UI ini. Oke, seperti itu dulu ya. Nanti di bagian berikutnya kita akan langsung mulai mempraktekkan dengan nulis kode program. Jika ada pertanyaan ya, teman-teman bingung, bisa share di kolom komentar. Oke, seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.